Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari grup C paralel D sesi D3 lah. Kami di sini mau menjelaskan sedikit tentang praktikum kami, hasil praktikum kami itu pengecatan jasa training. Nah, untuk lebih jelasnya, permisi Mas Nabil, mungkin bisa di-share screen. Oke, untuk di awal mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Vicky Putra dengan NPM 19171. Terus saya juga di sini nggak sendiri, saya ditemani sama Mas Nabil, Muhammad Nabil Jamadi dengan NPM 19169. Mungkin langsung saja ke intinya, pengecatan jasa training. Oke, pengecatan jasa training. Nah, pengecatan jasa training kita apa sih? Ya, jadi pengecatan jasa training itu salah satu cara untuk kita bisa mengamati bentuk sel bakteri sehingga nantinya mudah diidentifikasi. Itu pengertiannya. Jadi sedikit pengertiannya. Kalau kemarin kita bicara soal gimana cara isolasi mengembangbiakkan bakteri, kita di sini sekarang mengidentifikasi. Salah satu caranya dengan pengecatan atau dengan pewarnaan. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya di sini seperti yang kita jelaskan tadi, mengidentifikasi bakteri. Jadi kan bakteri itu kan kalau di lingkungan itu kan berarti jadi kelompok yang besar, dan itu enggak bakterinya macam-macam dan enggak cuma satu jenis bakteri. Nah, itu membedakan spesiesnya itu bisa dengan pengecatan. Salah satunya mungkin gram positif dikelompokkan menjadi bakteri gram positif dengan gram negatif, seperti itu. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan dalam pengecatan jasa training ini. Apa saja? Jadi yang pertama mungkin preparat. Nah, sebelum preparat tadi digunakan, preparat bakteri itu harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Terus yang kedua itu kita harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis warnaan yang dilakukan. Terus cuci sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Next. Lalu ada yang namanya macam-macam pengecatan jasa training. Di sini ada macam-macam metode ya. Di sini ada metode sederhana, terus gram negatif dan ada spora juga di sini. Next. Oke, untuk sederhana, pengecatan sederhana itu kita di sini apa sih pengecatan sederhana itu apa sih? Jadi pengecatan sederhana itu menggunakan satu macam zat warna dengan tujuan nanti untuk melihat bentuk sel bakteri dan untuk mengetahui morfologi dan susunan selnya dari si bakteri tersebut. Nah, terus yang selanjutnya itu ada cara gram. Di sini itu digunakan untuk mengelompokkan bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi dipisah, kayak diklasifikasikan seperti itu. Terus negatif itu ditujukan terhadap bakteri yang sulit diwarnai, di mana bakterinya ini biasanya tidak diwarnai melainkan latar belakangnya. Nah, terus ada juga spora. Nah, ini menggunakan malasid green dan safranin yang dalam hasil pewarnaan ini akan muncul warna hijau pada sporanya. Seperti itu. Next. Nah, tadi kita juga menyinggung soal gram positif dan gram negatif itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini next Mas Nabil, di sini kita bisa lihat bahwasanya gram positif dan gram negatif ini, kalau gram positif itu bakterinya tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Nah, juga di sini bakteri gram negatif itu memiliki gram positif maksud saya, itu memiliki 3 lapisan dinding sel.
Terus untuk bakteri gram positifnya itu mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Lalu juga si gram positif ini memiliki lapisan dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Gitu. Next. Lalu ada reagen untuk pengecatan jasa trenik. Apa saja sih reagennya atau mungkin zat warnanya? Nah, yang pertama ini ada nigrosin, itu digunakan untuk pewarnaan bakteri, pewarnaan negatif bakteri. Terus di sini ada Lugol's iodine sebagai histologis noda dalam metode gram klasifikasi bakteri. Terus juga ada di sini safranin sebagai antiseptik dan disinfektan. Terus juga ada fusil karbon. Kontrasten mewarnai seluruh inti sel darah merah, deteksi tulang rawan, musim, dan butiran sel emas. Dan juga ada di sini kristal violet. Itu tadi jenis-jenis. Langsung next saja Mas Nabil. Nah, fiksasi. Fiksasi ini merupakan suatu metode persiapan untuk menyiapkan suatu sampel agar tampak realistik dengan menggunakan brutal dengan proses pembakaran. Nah, kegunaannya sendiri apa sih? Kegunaannya di sini itu untuk mengamati bakteri. Oleh karena sel bakteri lebih jelas terlihat setelah diwarnai, untuk meletakkan bakteri pada objek gelas dan untuk mematikan bakterinya. Itu fiksasi. Next. Nah, fiksasi sendiri itu ada macamnya. Jadi ada cara basah dan juga cara keringnya. Nah, untuk cara basahnya sendiri itu dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Sedangkan kalau cara keringnya itu merendam gelas benda yang diberi kuman, misal dalam alkohol atau formalin dan lain-lain seperti itu. Next. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin bisa dijelaskan oleh partner saya, Mas Nabil. Silakan Mas Nabil. Ya, terima kasih atas terima kasih atas Mas Beki untuk Mas Beki. Selanjutnya ada prosedur hasil dan pembahasan dari praktikum pengecatan jasa teknik modul 6 ya. Lalu di sini kita mulai dari prosedurnya. Untuk yang pengecatan sederhana itu yang pertama itu kita sterilisasi terlebih dahulu ose dan media jasa teknik di dekat nyala api bunsen ya. Lalu ambil bakteri dan dioleskan ke seluruh permukaan sampai rata. Jadi ini dioleskan di bakteri maupun di kaca preparat. Lalu didiamkan selama 2-3 menit sehingga noda menjadi kering. Lalu jepit objek gelas lalu ke arah bunsen atau itu apa? Spiritus untuk proses fiksasi dengan cara digoyang-goyang lalu dilakukan pengecatan dengan reagen atau pewarna kristal violet. Lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Setelah dicuci tadi dikeringkan hingga benar-benar kering agar hasil yang didapatkan pada pengecatan sederhana ini benar-benar real gitu, terhindar dari bakteri-bakteri atau mikroba yang sebelumnya. Lalu prosedur yang kedua yaitu gram positif dan negatif. Lalu langkah pertama yaitu mensterilkan ose dan media jasa teknik. Setelah itu kita ambil satu suspensi bakteri dan diletakkan pada objek gelas dengan ose yang steril dan dilakukan fiksasi. Di sini kita objek gelasnya itu diletakkan di atas api bunsen
Lalu diteteskan futsal kristal violet sebagai pewarnaan dasar dari bakteri tersebut. Lalu dicuci dan dikeringkan. Setelah itu tetesi lagi dengan local iodine solution agar melekatnya warna itu, lalu dicuci dan dikeringkan. Tetesi lagi dengan alkohol atau asam untuk meluruhkan warna pada dinding sel. Kemudian cuci dan keringkan. Terakhir menetesi safranin atau carbvolfusin sebagai color stain, kemudian dicuci dan dikeringkan. Lalu selanjutnya ada prosedur dari metode pengecatan Zell-Nielsen. Itu yang pertama itu dilakukan dengan cara mengambil bakteri dengan jarum ose, lalu ratakan dan dibiarkan kering pada objek gelas tadi. Lalu difixer atau difiksasi dalam nyala bunsen di atasnya, lalu dibubuhi dengan larutan Zell-Nielsen carbvolfusin. Lalu panggang dalam nyala api bunsen sehingga timbul uap di atas larutan cat selama 5 menit. Setelah dingin, cucilah dengan air cuci dengan alkohol asam, lalu bilas dengan air. Lalu tetesi dengan larutan Lovers Methylene Blue, ditunggu sekitar 1 hingga 2 menit. Setelah 1 hingga 2 menit itu cuci dengan air mengalir. Lalu setelah dibiarkan kering, itu amati dalam mikroskop dengan menggunakan minyak emulsi supaya hasilnya lebih jernih dan detail dengan menggunakan minyak emulsi ini. Di sini kita selanjutnya akan membahas hasil dari pengamatan percobaan pengecatan jasa training. Yang pertama ada pengecatan menggunakan metode sederhana, lalu yang kedua ada metode pengecatan gram positif dan negatif, lalu ada metode pengecatan Zell-Nielsen. Di sini untuk ketiga metode itu menggunakan media yang sama, yaitu berupa agar. Lalu untuk bahannya juga sama di antara ketiga metode tadi, yaitu menggunakan yeast. Untuk gambar pengamatannya bisa dilihat dan gambar literaturnya seperti ini. Lalu untuk keterangan dari gambar metode pengecatan sederhana, yaitu yang ini, itu kita menggunakan perbesaran 40 kali 10, lalu tidak berbentuk kokus, lalu tidak berinti, lalu tidak berkoloni dan berwarna merah. Lalu untuk keterangan pengecatan gram itu kita menggunakan perbesaran lensa objektif 40 dan lensa okulernya 10. Lalu selanjutnya itu kita lihat bahwa gambarnya itu tidak berbentuk kokus, lalu tidak berinti, tidak berkoloni dan berwarna merah keungu-unguan. Lalu untuk pengecatan metode Zell-Nielsen ini sama seperti sebelumnya, untuk perbesarannya 40 kali 10, lalu tidak berinti. Dari gambar tersebut kita dapat amati bahwa mikrobanya tidak berinti, lalu berbentuk kokus, lalu berkoloni, lalu berwarna biru. Untuk kesimpulannya yaitu hasil pengecatan jasa training yang telah kami jelaskan tersebut telah sesuai dengan literatur yang ada, yaitu menurut Putri atau pengecatan khusus gram dibedakan menjadi 2, yaitu gram positif dan gram negatif. Jika mikroorganisme tersebut berwarna ungu, maka itu tergolong dalam bakteri gram positif. Sebaliknya jika bakteri atau jasa trainingnya berwarna merah, itu termasuk gram negatif. Dari gram negatif. Lalu pengecatan khusus juga ada yang lain, salah satu contohnya yaitu pengecatan jasa training Zell-Nielsen. Ini dibagi menjadi 2, yaitu mikroorganisme tahan asam dan tidak tahan asam.
Penentuan mikroorganisme tersebut bersifat tahan asam atau tidak tahan dapat ditinjau dari bentuk dan morfologi mikroorganisme. Jadi dari bentuk luarnya itu bisa kita amati. Ya, terima kasih. Sekian dari kami grup C sesi D3 yang telah menjelaskan atau memaparkan presentasi mengenai modul pengecatan jasa teknik modul 6. Terima kasih untuk Mas Mubin selaku asisten laboratorium kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya Muhammad Nabil Hamadi dan Vicky Putra Pratama. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.